Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aini Nur Malika NIM 002 dari kelas PGMI 3A. Nah, di video ini saya akan menyampaikan sebuah inovasi fikih dalam kurikulum merdeka berupa yang pertama CP atau capaian pembelajaran di MI, yang kedua mind mapping materi fikih di MI, yang ketiga bagaimana cara mengembangkan ATP atau alur tujuan pembelajaran, dan yang keempat praktik mengajar singkat dengan metode diskusi dan menyanyi. Baik, langsung saja ya kita simak videonya. Yang pertama adalah CP beserta mind mapping di setiap fase. Nah, di MI ada 3 fase, yaitu fase A, B, dan C. Fase A yaitu kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, dan fase C yaitu kelas 5 dan 6. Kita mulai dari fase A terlebih dahulu ya. Nah, pada fase A membahas tentang fikih ibadah, seperti mengenal rukun Islam, melafalkan kalimat syahadatain, terbiasa melakukan tata cara bersuci, adzan, lalu iqomah, sholat fardu, sholat berjamaah, zikir, dan doa sesudah sholat sebagai prasyarat untuk menjalankan agama secara mendasar dengan baik dan benar, sehingga ibadah dapat mempengaruhi cara berpikir, lalu bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berikut adalah mind mapping materi pada fase A. Selanjutnya adalah fase B. Fase B juga masih membahas tentang fikih ibadah, seperti peserta didik membiasakan puasa, sholat Jumat, dan berbagai sholat sunnah lainnya seperti tarawih, witir, rawatib, tahajud, duha, dan idain. Lalu rukhsah pada sholat meliputi jamak qashar, kondisi sakit, sehingga kewajiban ibadah dijalankan secara istiqomah dalam kondisi apapun dan dimanapun. Peserta didik menganalisis tanda-tanda balik, cara bersuci dari hadas besar seperti haid dan ihtilam sebagai prasyarat menjalankan ibadah dengan baik dan benar, sesuai syarat dan rukunnya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Oke, berikut adalah mind mapping fase B. Lanjut, yang terakhir yaitu fase C. Dalam fase C membahas tentang fikih ibadah dan fikih muamalah. Jadi pada fase ini materi yang dibahas juga semakin luas. Fikih ibadah yang dibahas pada fase ini yaitu mampu menganalisis ketentuan zakat fitrah, infak, sedekah, dan kurban, serta menerapkan tata cara haji dan umroh. Peserta didik juga menganalisis ketentuan halal dan haram, dan serta dapat membiasakan mengonsumsi makanan halal dan baik, sehingga ibadahnya dapat mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada fikih muamalah yaitu peserta didik dapat memahami ketentuan jual beli, pinjam meminjam barang atau akriyah, dan memperlakukan barang temuan atau luqata, serta terbiasa menghindari ghosab. Nah, berikut merupakan mind mapping pada fase C. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengembangkan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, cara mengembangkan ATP yang saya pahami adalah bagaimana cara membuat ATP dengan baik dan benar sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan sekolah. Nah, berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu pahami konteks pembelajaran. Lalu yang kedua, gunakan kerangka atau pedoman yang tersedia. Yang ketiga, tentukan hasil pembelajaran yang diinginkan. Yang keempat, prioritaskan TP atau tujuan pembelajaran. Yang kelima, gunakan pendekatan hierarki atau terkait. Yang keenam, sederhanakan dan tetapkan tujuan yang jelas. Yang ketujuh, tetapkan indikator keberhasilan. Dan yang kedelapan, tinjau dan evaluasi. Selanjutnya adalah contoh praktik mengajar singkat dengan metode diskusi dan menyanyi bareng saya ya. Nah, mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, pada kali ini kita akan belajar materi fikih kelas 1 MI mengenai syahadatain. Sebelumnya kalian tahu tidak apa sih itu kalimat syahadat?
Jadi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan salah satunya di alam semesta ini, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut, ada dua kalimat syahadat yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu syahadat tauhid, dan yang kedua adalah syahadat rasul. Nah, ini adalah apa dua kalimat syahadat? Coba kita baca bersama-sama ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke, sampai di sini sudah paham semua? Insyaallah. Oke, Ibu Guru punya waktu nih. Oke, nadanya seperti ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Bisa? Bisa. Kita tirukan nadanya. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Oke, sekarang Ibu punya game kecil-kecilan ya. Nanti kalian mengurutkan kalimat syahadat, dua kalimat syahadat. Oke, kali ini adalah metode diskusi ya. Kalian harus mengurutkan kalimat ini benar. Nah, nanti Ibu kasih kalian satu kalimat syahadat tauhid, satu kalimat syahadat syahadat Rasul. Sudah selesai semua? Oke. Selanjutnya maju ya, tetap perwakilan satu kelompok ya. Kelompok yang ini dulu yuk, maju. Oke. Coba dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa ini namanya? Syahadat apa? Syahadat tauhid. Yes, kita. Selanjutnya oke, coba dibaca. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, si Rifai ya, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran fikih hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.